Katanya, jika kita mengendarai kendaraan dengan roda berbentuk persegi dalam kecepatan tinggi, kita bisa mendapatkan pengalaman berkendara dengan cukup nyaman. Untuk mengujinya, Dimit Pasero memutuskan untuk merancang roda persegi yang kuat. Desain air yang memiliki 4 sisi ini diberi penguatan di bagian tengah dan setiap sudutnya agar mampu menahan tekanan selama pengujian. Namun, mereka mengalami kendala saat mencoba memasangkan ban pada pelek berbentuk kotak ini. Tapi mereka menemukan solusinya dengan membuat ban khusus yang lebih besar dan dirancang secara presisi agar pas dengan roda persegi tersebut. Pertama, mereka menguji dengan menggunakan roda pundar pada kecepatan 60 mil per jam. Perjalanannya terasa mulus, lalu tibalah saatnya untuk uji coba sebenarnya dengan menggunakan ban kotak. Saat truk mulai berjalan, awalnya perjalanan terasa sangat berbuncang, tapi saat kecepatan meningkat perjalanannya mulai terasa lebih mulus. Tapi sayang, salah satu ban akhirnya rusak dan perjalanan harus dihentikan. Katanya, ada sebuah mobil yang mengarah menuju tebing karena mengalami remblong dan entah bagaimana mobil tersebut berhenti tepat di ujung tebing dalam posisi yang sangat seimbang. Namun tiba-tiba seekor burung kecil mendarat di kap mobil dan seluruh mobil pun jatuh ke bawah. Untuk menguji apakah ini benar-benar bisa terjadi, Dimit Pasero membuat ujung tebing buatan setinggi 3 meter menggunakan kontainer pengiriman. Lalu mobil ditempatkan di atas kontainer tersebut dan diikat dengan tali pengaman. Hal yang paling penting dalam percobaan ini adalah menemukan titik keseimbangan sempurna dari mobil tersebut. Setelah mencoba beberapa kali, mereka akhirnya menemukan titik keseimbangan dan kemudian eksperimen sebenarnya dimulai. Pertama, mereka menempatkan 2 ekor merpati di bagian depan mobil, tetapi tidak terjadi apa-apa. Kemudian seekor burung hantu seberat 3,5 kg diletakkan, namun mobil tetap tidak bereaksi. Akhirnya mereka meletakkan drum berbentuk burung seberat sekitar 9 kg dan menaruhnya di mobil, tetapi mobil tersebut tetap tidak bergerak. Mereka menyimpulkan bahwa mitos tersebut tidaklah benar. Katanya, saat menuruni bukit, mobil mainan bisa melaju lebih cepat daripada mobil balap. Dimit Pasero mencoba membuktikannya. Mereka menyelidiki kecepatan mobil mainan menggunakan sebuah mobil asli, menempelkan selotik, kemudian meletakkan mobil mainan di atas roda belakang mobil tersebut. Saat mobil mencapai kecepatan 32 mil per jam, roda mobil mainan terlepas. Namun Jamie menduga bahwa masalahnya ada pada peralatan pemasangan. Setelah melakukan penyesuaian, mereka meningkatkan kecepatan mobil hingga 80 mil per jam. Dan kali ini mobil mainan tidak rusak. Kemudian Adam dan Jamie merancang dan mendesain mobil mainannya sendiri. Sebelum balapan resmi dimulai, mereka menguji mobil mainan mana yang bisa bersaing dengan mobil balap asli. Mobil mainan biasa membutuhkan waktu 23 detik untuk mencapai garis akhir. Mobil Adam berhenti di tengah jalan, sementara mobil Jamie berhasil menyelesaikan lintasan dalam waktu 18 detik. Setelah semuanya siap, pertarungan antara mobil mainan dan mobil balap asli pun dimulai. Saat lomba melawan mobil balap, mobil Jamie menyelesaikan lintasan dalam waktu 17 detik, namun tetap belum bisa mengalahkan mobil balap asli yang mencapai garis akhir hanya dalam waktu 13 detik. Katanya, jika mobilmu menabrak tiang listrik lalu terbakar, tanah di sekitarnya bisa teraliri listrik yang sangat kuat. Dalam situasi seperti itu, keluar dari mobil dan berjalan dengan langkah kecil bisa menyelamatkanmu, sedangkan melangkah lebar atau berlari justru bisa berakibat fatal. Dimit Pasero mencoba membuktikannya. Mereka melakukan percobaan nyata menggunakan mobil, tiang listrik, dan kabel untuk menciptakan kondisi seperti kejadian sebenarnya. Salah satu anggota tim bersedia menjadi relawan. Dia mengenakan pakaian khusus yang dapat mendeteksi arus listrik dan akan langsung berbunyi jika ada aliran yang berbahaya. Percobaan pertama dimulai. Sang relawan melompat keluar dari mobil dan berjalan seperti biasa. Hasilnya, sensor pada pakaiannya langsung menunjukkan arus listrik yang sangat kuat, lebih dari 200 volt, cukup untuk mengakibatkan kematian. Percobaan kedua, ia kembali melompat keluar, kali ini dengan langkah yang lebih lebar, namun tetap menjaga kedua kakinya sejajar saat mendarat. Sensor masih mendeteksi arus listrik walaupun beresiko, namun tidak mematikan. Terakhir, ia melompat keluar dan berjalan dengan langkah kecil sambil menjaga kedua kakinya tetap berdekatan. Kali ini, sensor menunjukkan hampir tidak ada arus listrik sama sekali. Mereka menyimpulkan dalam kondisi seperti ini, berjalan dengan langkah kecil dan kaki berdekatan jauh lebih aman dan bisa menyelamatkan nyawamu. Katanya, ada seorang penembak udara perang dunia II pernah jatuh dari ketinggian lebih dari 20.000 kaki tanpa parasut. Di saat yang sama terjadi sebuah ledakan di stasiun, dan konon ledakannya memperlambat kecepatan jatuhnya yang membuat sang penembak selamat. Untuk menelusuri kebenaran kisah misterius ini, Dimit Pasero melakukan percobaan. Skenario-nya, pesawat tempur diganti dengan balon helium, sang penembak diganti dengan boneka kecil, dan ketinggiannya dikurangi menjadi 500 kaki. Percobaan pun dimulai. Perlahan boneka diangkat dengan balon hingga ketinggian 500 kaki. Setelah mencapai ketinggian yang pas, balon pun dipotong. Boneka meluncur mengarah ke stasiun buatan. Ban peledak 1000 pon itu pun diaktifkan, menciptakan awan jamur yang menjulang tinggi dan melemparkan serpihan besi dengan kekuatan yang luar biasa. Salah satu plat baja bahkan terpental hingga menancap di pepohonan. Saat tebu perlahan mendaki mendekati lokasi jatuhnya boneka, dan mereka menyimpulkan gelombang tekanan dari ledakan sebesar itu tidak mampu menopang atau memperlambat jatuhnya tubuh manusia, namun justru memberi efek yang lebih brutal. Katanya, jika seseorang memasukkan jarinya ke dalam laras senapan lalu pelakunya ditekan, senjata itu akan meledak dan terbuka seperti pisang, persis seperti yang sering kita lihat dalam kartun. Biasanya, toko yang terpojok akan menyumbat laras senapan si pemburu dengan jarinya. Ketika senapan ditembakkan, toko itu tetap selamat, sementara tembakannya justru berbalik mengenai si penembak. Untuk mengujinya, Dimit Pasero melakukan beberapa percobaan. Karena tidak ada sukarelawan, mereka menggunakan jari dari gelatin balistik. Hasilnya, senapan tetap utuh, sementara jari gelatin hancur. Percobaan berikutnya dilakukan dengan menyumbat laras menggunakan tanah. Efeknya memang lebih dramatis,
tetapi tidak sampai menimbulkan ledakan seperti dalam kartun. Mereka kemudian mencoba dengan senapan tua yang lebih lemah. Kali ini jari gelatin dilapisi sarung tangan agar penyubatannya lebih rapat. Saat ditembakkan, ujung laras senapan terlepas dan jari gelatin pun hancur. Percobaan terakhir, mereka mengelas jari baja ke dalam laras. Begitu pelatu ditekan, ujung laras hancur berbunyi-bunyi dan bagian di antara kedua laras ikut terkelupas. Meski begitu, sang penembak tetap tidak terluka. Kesimpulannya, mitos tersebut terbantahkan. Dikatakan bahwa jika kamu mengambil dua buku tebal dan menyelipkan halamannya satu persatu secara bergantian, keduanya menjadi mustahil untuk dipisahkan. Dalam percobaan pertama, tim besar menyelipkan lebih dari 800 halaman dari masing-masing buku. Buku-buku itu diberi pegangan dari kayu lapis agar lebih mudah ditarik dan keduanya hanya disatukan oleh gaya gesekan. Ketika Adam dan Jamie mencoba menariknya, kedua buku tetap menempel kuat. Untuk membawa uji coba lebih jauh, mereka mendatangkan dua tim yang menarik ke arah berlawanan. Bersama-sama mereka menghasilkan hampir 950 kg gaya, tetapi buku-buku itu tetap tidak terlepas. Dalam percobaan berikutnya, dua mobil digunakan untuk menarik buku-buku tersebut. Dinamometer mencatat lebih dari 2.200 kg gaya, namun halaman-halaman itu masih bertahan. Untuk percobaan terakhir, tim membawa dua tank militer untuk menahan buku-buku itu. Pegangan kayu lapis juga diganti dengan sepasang kat logam yang kokoh. Saat tank menarik buku itu akhirnya terlepas, dibutuhkan gaya luar biasa sebesar 3.600 kg untuk memisahkannya. Mitos tersebut berhasil terbongkar. Katakan bahwa ada seorang pria yang sedang bermain ski air ditari oleh perahu, tetapi tiba-tiba seekor ikan mas perak menghantam kepalanya dengan kecepatan tinggi. Benturannya begitu brutal hingga menyebabkan pria itu kehilangan nyawanya. Untuk menguji apakah benar seekor ikan seberat 1 kilo bisa melakukan hal tersebut, orang-orang ini terlebih dahulu menghitung kecepatan benturan ikan saat mengenai wajah manusia. Mereka kemudian membuat sebuah mesin khusus yang bisa meluncurkan ikan dengan kecepatan 35 mil per jam tepat ke sasaran. Karena tidak ada sukarelawan, mereka terpaksa menggunakan boneka uji. Sebuah tuas dengan sensor dipasang pada leher boneka untuk merekam kerusakan dan meniru kondisi leher manusia sungguhan. Saat peluncuran pertama, ikan mengenai dada boneka. Meski bisa menyebabkan cedera serius, namun itu tidak fatal. Tapi pada percobaan berikutnya, ikan mengenai wajah boneka secara langsung dan terlihat seakan lehernya hampir terpisah dari tubuh. Kerusakan yang tercatat begitu tinggi sehingga ada kemungkinan bisa menyebabkan kematian pada manusia sungguhan. Dalam film bajak laut, Kapten Jack dan Will menggunakan perahu kecil terbalik sebagai kapal selam untuk menyelam ke bawah air. Big Buster melakukan eksperimen serupa. Saat mereka mulai masuk ke dalam air, baik orang maupun perahu mulai mengapung. Meskipun ada cukup udara di dalam perahu untuk dua orang bernafas, mereka tetap tidak bisa tenggelam ke bawah permukaan. Daya apung dari udara terlalu kuat sehingga mencegah perahu dan tubuh mereka tenggelam. Bahkan setelah menambahkan 60 pon, perahu tetap tidak tenggelam. Kemudian mereka memakai perlengkapan menyelam dan menambahkan tom berat 500 pon ke kaki mereka. Tapi mereka tetap tidak bisa menahan perahu agar tetap tenggelam karena udara di dalam perahu semakin banyak. Akhirnya mereka menemukan bahwa dibutuhkan 2000 pon untuk membuat perahu benar-benar tenggelam. Pertanyaannya, bagaimana adegan ini dibuat di film? Ada 3 adegan kunci: masuk ke air, berjalan di dasar laut, dan bernafas di bawah air. Adegan pertama bisa diambil langsung. Untuk adegan kedua, Adam mengubur beberapa lubang di bagian bawah perahu dan menambahkan tom berat agar perahu mudah tenggelam ke dasar. Adegan ketiga bisa cukup diambil di permukaan air saja.